Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya Hendri Wirasasmita. Hari ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan tema pribadi yang mengesankan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, pasal 7 ayat 6 sampai dengan 9. Mari kita baca sama-sama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, pergi, maka ia pergi. Atau kepada yang lain, datanglah, maka dia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perwira Romawi dalam kisah ini mempunyai kepribadian yang mengesankan Yesus. Dia mengasihi hambanya yang sakit, dan dia menghargai pula orang lain. Juga dia mempunyai keyakinan yang begitu kuat pada Yesus. Yesus menjadi begitu terkesan sehingga dia pun mengabulkan permohonannya. Teman-teman, kepribadian apa yang perlu kita miliki supaya kita bisa mengesankan Yesus seperti sang perwira dalam kisah tadi? Yang pertama, kita perlu mempunyai karakter belas kasih. Teman-teman, biasanya seorang pejabat militer adalah sosok yang keras dan tegas. Dan dari kisah-kisah kita tahu bahwa perwira Romawi biasanya terkenal kejam dan tega, tidak akan memperdulikan orang lain. Tapi sikap sang perwira tadi begitu kontras, karena pribadinya begitu penuh kasih. Belas kasihnya seperti apa, teman-teman? Dia berbelas kasih kepada hambanya yang sakit. Dia pun juga baik kepada orang-orang Yahudi, bahkan dia mau membiayai pembangunan rumah-rumah ibadat. Itu kita ketahui kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya dari ayat yang tadi kita baca. Nah, karena kebaikannya itulah tua-tua Yahudi mau memohon untuknya, memohon kepada Yesus. Teman-teman, apakah kita sudah melihat sekeliling dan kita melihat orang yang banyak orang kekurangan, kemudian kita mau untuk menolong? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kemudian sikap apa yang perlu kita miliki untuk bisa mengesankan Yesus? Yang kedua adalah sikap rendah hati. Saat itu di wilayah Palestina dikuasai oleh kerajaan Roma. Artinya derajat sang perwira tentu lebih tinggi dari orang Yahudi, termasuk Yesus. Tapi sebaliknya perwira itu tidak menjadi tinggi hati. Justru dengan rendah hati katanya, "Aku tak layak menerima Tuhan dan tak pantas mendatangi Tuhan." Dan bahkan hanya minta saja kepada Yesus supaya Yesus bicara saja dari kejauhan supaya hambanya menjadi sembuh. Teman-teman, sering kalau orang sudah dalam posisi di atas, misalnya karena harta yang banyak atau karena jabatan yang tinggi, orang sering menjadi angkuh dan memandang orang lain lebih rendah daripada dirinya. Dulu pada waktu saya jadi seorang pengusaha, usaha saya jalan dengan bagus dan saya termasuk pengusaha yang berhasil. Saya banyak sekali bergaul dengan kalangan atas. Itu membawa kebiasaan buruk bagi saya. Saya jadi selalu melihat ke atas, terbiasa memandang ke atas. Saya menjadi sombong. Nah, teman-teman, kemudian Tuhan mengubah saya.
Tuhan berusaha mengajar saya, dan diizinkanlah usaha saya itu jatuh dan gagal. Saat itu teman-teman, saya mesti mulai dari bawah, dan kemudian saya beralih profesi menjadi bekerja di bidang jasa. Bekerja di bidang jasa, teman-teman, memaksa saya untuk belajar lebih rendah hati. Saya belajar untuk menghargai orang lain. Teman-teman, saya pun juga pada waktu itu diarahkan oleh Tuhan untuk menjadi pengurus KBG, sehingga saya banyak melayani. Sehingga dengan itu saya belajar banyak menjadi rendah hati, dan sampai sekarang pun saya masih tetap harus belajar untuk lebih rendah hati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau melepaskan atribut diri kita apabila kita sudah dalam posisi yang tinggi, melebihi orang lain, lebih kaya, dan lain sebagainya? Apakah kita masih mau melayani dengan rendah hati? Nah teman-teman, kemudian bagaimana kita mengesankan Yesus? Yang ketiga, dengan iman. Dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman itu adalah kita percaya tanpa melihat atau tanpa mengalami sendiri. Sama seperti sang perwira tadi. Padahal dia tidak pernah bertemu dengan Yesus, dia hanya mendengar saja bagaimana Yesus mengobati orang lain, membuat mujizat, tapi dia begitu percaya kepada Yesus. Nah, si perwira pun kemudian mencontohkan bahwa seorang prajurit haruslah taat kepada pimpinannya. Bila komandannya menyuruh untuk datang, maka dia akan datang. Bila disuruh pergi, maka dia akan pergi. Bila disuruh mengerjakan sesuatu, pasti dia lakukan sesuatu tanpa berpikir. Sang perwira menyamakan Yesus seperti seorang komandan yang berkuasa. Bahkan dia percaya sekali bahwa Yesus bisa memerintahkan orang untuk menjadi sembuh. Karena sikap-sikap seperti itulah Yesus pun kemudian mengakui iman si perwira. Kata Yesus, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Teman-teman, apakah pada saat doa-doa kita belum terkabul, kita masih percaya pada Tuhan? Apakah pada saat cobaan begitu berat menerpa kita, iman kita masih tetap teguh? Saya percaya teman-teman masih seperti itu ya. Nah teman-teman, karena itu mari kita tetap yakin bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Tapi untuk itu kita pun harus memiliki pribadi yang mengesankan seperti sang perwira, yaitu belas kasih, rendah hati, dan iman. Itulah yang mesti kita berikan untuk Tuhan. Sekian renungan kita malam ini, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami panjatkan padamu Bapa, karena Engkau telah berkati kami dalam kehidupan kami, kesehatan dan kesejahteraan. Ya Bapa, tapi kami masih perlu banyak belajar untuk memupuk diri kami menjadi orang yang berbelas kasih, rendah hati, dan beriman. Biarkan kami menjadi orang yang lebih baik dengan cara-cara itu, sehingga bolehkah Kau kabulkan dan izinkan kami untuk menjadi orang lebih baik. Semua ini kami panjatkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.